Jadi dan gue juga saranin buat teman-teman yang nonton video di Aquafish ini, gue ngajarin sih setiap teman-teman gue edukasi di orang-orang yang lihat channel gue ataupun yang datang ke sini, ya kita harus jadi orang yang pintar. Jadi banyak di luaran yang bilang genetik king koi. Ya gue sih simpel, kalau lu mau bener lihat genetik ya tanya indukannya mana gitu aja sih. Gue sih bukan ngajarin buat menyudutkan ya, bukan, tapi ya lu harus pinter bro, dalam arti ini anakan king koi ini mana induknya. Jadi maksudnya Bang Ishak itu jangan beli kucing dalam karung guys, karena lu beli barang mahal. Betul bro. Jadi kayak sekarang ya, sorry gue bilang, genetik king koi dari 50.000 sampai 250 atau 200 banyak. Genetik guys. Iya. Jadi ya gue bilang itu soft, terserah lu bro. Kalau gue sih ibaratin gini bro, lu kalau tahu mobil Lamborghini pernah lihat iklannya? Gak ada guys. Gak ada. Karena yang beli cek orang-orang tertentu. Yes. Kenapa orang-orang tertentu? Lamborghini tanpa dipasarin orang udah tahu itu mobil bagus, mobilnya kenceng, mahal dan limited. Itu aja sih bro. Kalau buat gua ya gitu. Jadi gua ngajarin teman-teman ya buat smart bro. Segmen pasarnya guys, segmen pasar. Yes, jadi bukan barang masif. Iya, kalau misalkan ada harga ada rupa sih. Jadi kalau ya balik lagi sesuai dengan isi dompetnya teman-teman nih, mau yang mana gitu. Kalau lu kayak ibarat yang tadi lu bilang, cewek, lu pengen cewek yang cantik, yang bagus, perawatannya mahal bro. Iya. Lu berani ngeluarin duitnya, koceknya gede nggak? Itu aja sih. Simpel dalam hidup mah, logika lu aja gitu sih. Lu pengen puas tapi dompet gak mau puas, udah diem aja. Bercanda guys. Ya, jadi gue buat ngajarin, maksudnya buat siapapun lah yang nonton video ini, lu jadi pinter bro. Yes. Jadi smart buyer guys. Yes, benar. Ada beberapa video gue juga ya. Kalaupun ada orang yang menyudutkan gue, wah udah Matt Gapi mahal apa segala macam, ya, terserah lu sih. Gue mah nggak peduli bro. Kalau gue sih di sini bukan penjual, gue penghobi bro. Lu nggak mau beli, ambil ikan gue juga, gue nggak masalah nih, banyak pun juga gue pelihara. Ya kasarnya maaf bilang, gue lebih rela ikan gue mati daripada ikan gue dijual murah bro. Karena ya beda bro, ada harga ada rupa lah. Jadi bukannya nyombongin guys, karena kita berbicara itu kan HPP, harga pokok penjualannya. Nih pertama dari genetiknya juga kita jualan, karena lu beli genetik atau enggak dia punya king koi, itu kan bisa dapat lagi nanti king koi-nya. Kedua pakan, ketiga perawatan guys. Iya betul, nggak gampang. Ini dibayarin sama siapa guys? Semuanya enggak kan? Iya betul. Bukannya sombong ya guys. Nggak ada proyek thank you bro. Oke dia. No PT proyek thank you. Kita bukan kerja bakti, oke. Yes. Terus ini anak-anak nih bang, misalkan nanti nanya, king koi itu tuh kenapa sih disebut king gitu? Itu tuh emang dia, itu tuh apa sebenarnya king itu? Jadi gini, itu tuh penyakit kah atau memang dia bawaannya seperti itu kah atau gimana, coba dijelasin. Sebenarnya ya kalau king koi itu ikan cacat bro. Ikan cacat guys. Iya. Nah cacat, tapi yang kasarnya gini lah, Tuhan itu menciptakan tuh adil. Adil ya, kita juga ada yang sempurna, ada yang kurang gitu kasarnya. Tapi kenapa gue bilang adil? Yang kurang pun dia punya kelebihan. Bedanya kalau lu lihat king koi biasa, bentuknya ikan koi biasa. Kenapa king koi mahal? Karena dia ada kayak tumor di kepalanya. Tapi yang mahal itu yang di kepala. Kalau lu lihat tumornya ada yang di ekor, di dorsal, di mana, ya itu memang ada kingnya. Tapi kan ya belum beruntung bro. Kalau kita bilang yang beruntung ya yang ada di kepalanya yang jenong-jenong gitu lah. Nah itu disebut king koi ikan cacat. Nah, jadi dalam grade-nya pun ada. Kalau kita sebut ya albino koi biasa. Naik lagi yang harganya lebih tinggi, ada yang red ear, yang kupingnya merah. Naik lagi grade-nya king koi. Ada lagi yang lebih ini king koi red ear. Nah itu bro. Jadi sebenarnya king koi itu ikan cacat. Jadi kalau kalian bingung, ikan cacat kok ikan cacat mahal lah. Iya. Jadi gini guys. Karena jarang bro. Itu dia. Kalau kalian misalkan suka penghobi lain pasti ngerti nih. Dapat yang albino, platinum, itu kan harganya wadaw-wadaw ya. Nah, kayak gitulah king koi itu. Jadi dia itu genetik yang tidak semua akan seperti itu. Jadi rare-nya itu langkanya di situ guys, yang bikin mahal. Iya betul. Dimana ada supply and demand ya, di saat permintaan tinggi tapi kan supply-nya nggak ada, harga mahal dong. Iya. Hukum ekonomi lah. Hukum ekonomi bener Hukum banget. ekonomi lah.
Terus Bang, kita mau nanya nih, kiat-kiat Abang nih memelihara ikan gapi itu apa sih? Kiat-kiatnya Kita tuh harus ngapain gitu, tiap hari harus wah enggak dong. Gini bro, kalau gue terus terang ya, gue sedikit cerita. Gapi ini hobi gue, bukan basic main job gue. Jadi kenapa gue pilih ikan gapi? Ya satu, dia nggak ngeganggu kerjaan main job gue. Oke. Kasarnya gue mau tinggalin sehari, 2 hari, 5 hari pun it's okay bro, kuat dia gitu. Nah terus kiat-kiatnya apa nih buat yang baru-baru, teman-teman pemula? Satu, jangan tergiur dengan harga yang rendah ya, karena pelihara gapi nggak semudah yang lu bayangkan Ferguson. Gini maksudnya. Gitu. Ikan gapi itu gampang, Kata orang. tapi gampang juga lenyapnya. Iya. Itu dia guys. Jadi kayak gue nemuin. Jadi susah, tapi gampang tapi susah. Betul. Jadi gini, gampangnya tuh gini. Orang banyak yang bilang, gapi mah gampang, anakannya banyak. Ya, murah lagi paling. Brojol banyak, gampang kayak gitu. Tapi gue ketemuin orang-orang kayak gitu, akhirnya mereka menyerah sendiri, mati. Ya gue bilang nggak segampang yang lu bayangin bro. Dan kenapa harganya rada lumayan ya, karena tergantung lu ngasih pakannya apa. Itu dia. Berpengaruh bro. Jadi ya kayak kita lah, kalau makannya tiap hari steak itu juga nggak bagus sebenarnya. Sembelit bro, sembelit. Nah kita hidup tuh harus seimbang. Nah tapi kalau dalam ikan, kalau lu kasih pakan yang bagus, hasil pasti bagus. Jadi gini, ibaratnya lu cintain ikan lu, sayangin ikan lu, ikan juga kan balik lagi ngasih yang terbaik buat lu. Benar banget. Jadi kiat-kiatnya apa ya? Satu sabar, kedua lu harus berani bayar harga sih bro. Kalau lu pengen yang bagus ya harganya juga bagus. Nggak mungkin ada yang pengen bagus harga murah, nggak ada bro. Ya maksudnya ibarat sih tidak ada makan siang gratis lah. Itu dia. Jadi kiat-kiatnya apa ya, buat contoh buat teman-teman pemula nggak usah pusing sih. Lu pelihara apa nih bang yang awalnya bagus buat gua? Ya tergantung lu mau mainnya yang mana. Lu mau mengalah ke gapi kolektor atau gapi kontes. Nah gapi itu ya tergantung, dari harga juga beda, perawatannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Jadi apapun yang ya balik lagi sih, kan kita hobi ya tadi ngomongnya hobi, otomatis lu ngebuang duit. Ya tengah tadi yang Bro Leo bilang, lu mau sanggup nggak jor-joran atau seadanya atau gimana, kan balik lagi tiap orang berbeda. Nah kalau lu mau kagok ya jangan kagok, silakan gitu. Kiat-kiatnya kalau lu pengen mendapatkan hasil yang bagus, sabar. Sorry guys, motor lewat. Outdoor. Biasa kita lagi di depan rumah, ya. Karena kami depan rumah, jadi tetangga. It's okay. Noise lah. Noise. Terus tadi kan aku bilang nih rencananya mau main ikan kontes. Selain rencana ikan main kontes itu apa lagi sih bang? Jadi rencananya jelasnya gini. Percayalah kalau kita menekuni apapun, lu tuh pasti punya edik bro. Apa tuh artinya? Edik tuh ya kecanduan lah. Contoh orang yang ngerokok kecanduan. Enggak, kecanduan dalam arti gini. Lu udah pelihara satu ikan berhasil, katakanlah contoh, beranak pinak banyak. Wah lama-lama kayaknya gua nggak seru nih sama satu jenis, nambah lagi jenis baru. Wow akhirnya bikin rak nih banyak ini. Terus misalkan rak setengahnya kosong, rak gua masih kosong banyak nih. Gua isi lah berapa jenis. Nah jangan gitu. Jadi maksud gue jangan kayak gitu, karena satu strain, satu jenis gapi itu lo harus minimal harus punya 7 akuarium minimal. Contoh induknya dia beranak jantan betina itu udah minimal. Jadi ya lo harus fokus. Nah fokusnya mau kemana gitu. Nah balik lagi, kalau dalam yang tadi konteksnya lu tanya sama gue bro, tujuannya apa? Ya tujuannya balik lagi ke teman-teman, mau yang mana gitu tujuannya. Lu nyaman dengan jenis yang mana gitu, lu peliharanya yang mana. Karena balik lagi kayak ibarat hubungan ya, lu jalanin sama seseorang yang lu nggak nyaman bro, otomatis nggak akan langgeng, nggak akan panjang. Bener sama banget. Kayak lu pelihara ikan tapi lu nggak mau kasih makan yang bagus, contohnya nggak mau nguras kotorannya, ya buat apa? Ikan lu juga nggak akan bagus bro. Benar. Itu aja sih. Jadi tujuannya ya
kalau gua sih